Saudara-saudariku yang terkasih, kita mendengarkan sabda Allah bersama dengan saya Romo Siga dari Paroki Santo Stefanus Surabaya. Hari ini Kamis 3 Desember 2020. Gereja menghormati Santo Fransiskus Xaverius. Ia seorang imam dan pelindung karya misi. Fransiskus lahir di Navarra, Spanyol pada tanggal 7 April 1506. Ketika masa muda ia selesai studi di Spanyol tahun 1525. Ia pergi ke Paris bertemu dengan Santo Ignatius Loyola di kampus dan menjadi sahabat yang baik. Lalu mereka mendirikan serikat Jesuit. Santo Fransiskus bersama Ignatius menghayati sabda Yesus. Apakah gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Cinta kasih Santo Fransiskus kepada Yesus demikian besar, hingga ia tidak dapat beristirahat karena pemikiran akan begitu banyaknya orang yang belum pernah mendengarkan Injil. Ia ingin mewartakan Injil kepada semua orang. Bagaimana jika aku membagikan imanku kepada setidak-tidaknya satu orang dalam hidupku? Demikian pernyataan dari Santo Fransiskus. Santo Fransiskus penuh sukacita. Ia banyak membaptis orang, mengajar iman Katolik, melayani sakramen Ekaristi, dan melayani sakramen dosa dengan penuh semangat. Ia mewartakan Kristus tempat di mana ia diutus dan bermisi. Ia pernah berkarya di Goa, India. Ia pernah berkarya di Malaka dan belajar bahasa Melayu. Ia pernah singgah sebentar di Surabaya, kemudian menuju Amboina dan pergi ke Ternate, daerah kepulauan Maluku. Ia banyak membaptis orang untuk mengikuti Kristus. Ia banyak menentang pedagang Portugis, pemerintah dan tentara Portugis di tanah jajahan untuk memperjuangkan jiwa-jiwa di tanah jajahan Portugis, di mana Santo Fransiskus menebarkan Injil dan iman Katolik kepada umat. Santo Fransiskus meninggal di Pulau Sancian dekat pantai Tiongkok pada tanggal 2 Desember 1552. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu dan sertamu juga. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkaulah Sang Juru Selamat jiwa-jiwa. Kasih-Mu begitu besar. Kristus diimani oleh Santo Fransiskus Xaverius. Ia bermisi mewartakan Kristus. Pewartaan dan kerasulannya begitu kuat dan mendalam. Semoga kami mampu meneladani Santo Fransiskus mewartakan Kristus di mana kami bermisi. Sehingga tumbuh suburlah iman umat dan berani bersaksi akan Kristus. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Markus bab 16 ayat 15 sampai dengan 20.
Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus telah bangkit dan akan naik ke surga. Tanda kemuliaan Yesus di sisi kanan Bapa di surga. Yesus berpesan kepada para murid supaya mewartakan Injil kepada semua orang, setelah itu mereka dibaptis. Yesus pun memberi tanggung jawab kepada kita sebagai tugas perutusan mewartakan Injil dewasa ini. Kita diutus menjadi saksi Kristus. Saksi berarti mengalami Kristus dalam hidup kita, mengetahui, menghayati, dan mewartakannya setiap hari. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus Kristus mewartakan kerajaan Allah kepada bangsa Israel. Para murid mewartakan Kristus ke seluruh dunia setelah para rasul menerima Roh Kudus. Kita pun melakukan tugas perutusan yang sama. Kita diutus meresapkan dan mengakarkan iman di tengah masyarakat, yaitu iman akan Kristus yang mewujudkan kerajaan Allah bagi dunia ini. Dalam keluarga, di tengah masyarakat, di dalam kehidupan bersama. Bagi keluarga, kita menanamkan dan membaptis anak-anak sejak bayi, nilai-nilai iman Kristiani, serta mendidik mereka supaya semakin mengenal Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Saudara-saudari, pandemi coronavirus 19 ini menjadi tantangan tersendiri. Kita dibatasi, sudah tidak bebas lagi berjumpa. Namun kita tetap satu hati. Tantangan tersendiri itu juga bagaimana kita menghayati hidup di tengah beragam budaya, adat istiadat, suku, tradisi, dan latar belakang suku dan agama di Indonesia ini. Saudara-saudari, hendaklah kita tetap terlibat menanamkan nilai-nilai iman Katolik, nilai moral Katolik, nilai kebaikan, nilai kebenaran sebagai jalan kekudusan menuju Kristus. Dengan semangat Santo Fransiskus yang menghayati Kristus. Saudara-saudari, menjadi orang Katolik, mewartakan iman akan Kristus tetaplah menjadi satu keharusan. Sehingga mewartakan Injil ke seluruh dunia, meresap dalam sendi-sendi kehidupan dengan mengoperasionalkan kesejahteraan hidup bersama, solidaritas, subsidiaritas, dan keadilan,
serta kejujuran dalam membangun perdamaian sebagai warga negara yang baik. Itulah tugas perutusan kita sebagai orang Kristiani, yaitu mengajarkan iman akan Kristus, membaptis, serta hidup di dalam pergaulan untuk memupuk kerukunan satu sama lain dan saling melayani dengan pengorbanan diri sehabis-habisnya sampai mati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Berbelas Kasih, Santo Fransiskus mengimani Kristus Putramu. Santo Fransiskus selalu siap diutus ke tanah misi. Ia telah mengorbankan diri sama seperti Kristus. Kami mohon, kobarkanlah semangat cinta kasih kami seperti Santo Fransiskus yang beriman kepada Yesus, sehingga kami berani bersaksi dan semakin dewasa di dalam iman akan Yesus Kristus yang mengajarkan kami akan perdamaian dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, dengan demikian perayaan Sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus